Sang Mudarris, pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, baik nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bernafas ke dunia ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa agama kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman bid'ah ke zaman sunnah. Adapun tema pada siang hari ini adalah ajab kubur, apakah berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat? Ahibbati fillah, ajab kubur yang dirasakan penghuni kubur ada dua macam. Ada dua macam yang dirasakan penghuni kubur, yaitu azab kubur yang terus-menerus sampai hari kiamat dan azab kubur yang bersifat sementara. Di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur secara terus-menerus sampai hari kiamat adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makarullahu wa haqa ya li fir'auna su'ul azab an-naru yu'raduna 'alayha 'aduwwun mu'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu dukhulu ali fir'auna asyaddul azab, yang artinya maka Allah memeliharanya dari kehajatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surah Al-Mu'min ayat 45-46. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fahruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullahu dalam kitab tafsirnya berkata, yang artinya
Demikian juga disebutkan kata pagi dan petang tidaklah menghalangi bahwa yang dimaksud adalah ungkapan atas azab kubur yang berlangsung terus menerus sebagaimana firman Allah Ta'ala, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, yang artinya bagi mereka rizkinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Surah Maryam ayat 62. Mafatihul Ghaib. Masyirat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil dari as-sunnah adalah hadis yang diriwayatkan dari Samrah bin Jundab tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang panjang, di dalamnya diceritakan yang artinya, adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk besi adalah orang yang suka berdusta, dan bila berkata selalu berbohong, maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah seorang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1297. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bunyinya seperti ini, bainama rajulun yamshi fi hullah tu'jibuhu nafsuh murajjilu jummathah iz ghasafa Allahu bihi fahuwa yata'ajjalu ila yaumil qiyamah. Yang artinya, ketika seorang lelaki berjalan dengan menggunakan jubahnya dan berjalan dengan rasa sombong dengan rambutnya yang disisir, lalu ia ditelan oleh bumi, dan ia akan tetap berguncang-guncang di dalam perut bumi hingga datang hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5789. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka orang-orang kafir tidaklah berhenti untuk diazab kubur sampai hari kiamat, kecuali mereka akan istirahat, tidur sejenak, atau tidak diazab di antara dua tiupan sangkakala pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ditiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang maha pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Ayat surah Yasin ayat 51-52. Di dalam tafsir yang lain dijelaskan, yang artinya karena mereka orang-orang kafir tidur di antara dua tiupan sangkakala, yaitu mereka tidak diazab. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan yang artinya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Mujahid Al-Hasan dan Qatadah mengatakan mereka tidur sebelum dibangkitkan. Qatadah berkata yaitu ketika di antara dua tiupan sangkakala. Tafsir Ibnu Katsir. Adapun orang-orang yang berbuat maksiat namun masih beriman, maka ada di antara mereka yang diazab secara terus-menerus sampai hari kiamat, dan ada yang diazab sementara waktu saja dan kemudian selesai. Hal ini mungkin disebabkan karena kecilnya dosa yang dilakukan sehingga mendapatkan azab sesuai dengan kadar dosanya tersebut, atau mungkin juga disebabkan karena adanya dosa istighfar, sedekah, atau sebab-sebab yang lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menceritakan yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 makam, kemudian berkata sesungguhnya mereka sedang diajab. Tidaklah mereka diajab karena perkara yang besar menurut pandangan mereka. Adapun salah satunya dia tidak melindungi diri dari air kencing, sedangkan yang lain dia suka berbuat namimah atau adu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma basah dan membelahnya secara vertikal dan menancapkan setiap belahan ke masing-masing makam. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga mereka diringankan azabnya selama pelepah kurma ini belum mengering." Demikianlah pembahasan tentang 2 jenis azab kubur. Semoga Allah Ta'ala memberi kita, menyelamatkan kita dari azab kubur yang mengerikan. Neraka yang dijelaskan oleh Rasulullah itu panasnya 70 kali lebih panas api dunia. Kita menceritakan dulu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan dan menangis mendengar Jibril mengisahkan tentang neraka. Yazid Ar-Raqashi dari Anas bin Malik berkata, Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu yang ia tidak biasa datang, dalam keadaan berubah muka. Maka ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa aku melihat kau berubah muka wajah? Jibril menjawab, ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar, bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Jibril, jelaskanlah padaku sifat jahanam. Ya, ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih, kemudian 1000 tahun hingga hitam, kemudian menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Jawab Jibril, demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan basinya. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut di dalam Al-Quran diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai lapisan bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang di ujung timur karena panasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jahanam itu sangat diam. Perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah. Dan pakainya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu. Jarak antara pintu sejauh 70 tahun. Dan tiap pintu panasnya 70 kali lipat dari pintu yang lain. Dikatakan dalam hadis qudsi, bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka jahanamku itu mempunyai 7 tingkat? 1. Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. 2. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. 3. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. 4. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik. 5. Setiap bilik mempunyai 70.000 kotak. 6. Setiap kotak mempunyai 70.000 batang pokok zakun. 7. Di dalam setiap pokok zakun mempunyai 70.000 ekor ular.
Dan di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawah setiap pohon zakum terdapat 70.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Rasulullah SAW meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, artinya harfiah, jurang, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga dinamakan Saqar, yang diperuntukkan bagi kaum Sabi'in atau penyembah hati. Pintu keempat dinamakan Lada, yang diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutamah, atau menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Pintu keenam dinamakan Syair, api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana dengan pintu ketujuh? Sejenak malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan huni pintu ketujuh. Akan tetapi Rasulullah SAW mendesaknya sehingga akhirnya Jibril mengatakan, pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mengucapkan kata taubat. Mendengar penjelasan yang mengejutkan itu, Rasulullah SAW pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah SAW di pangkuannya sehingga sadar kembali, dan sesudah sadar beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan rasa sedih. Apakah ada salah seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jibril menjawab, "Ya, itu orang yang berdosa besar dari umatmu." Nabi Muhammad SAW lalu menangis dan Jibril pun ikut menangis. Kemudian Rasulullah SAW langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau tidak bicara dengan siapapun selama beberapa hari, dan ketika sholat beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Alhamdulillah, inilah sebagai renungan untuk kita semua ketika kita ingin berbuat kejelekan, berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, maka pikirkan dahulu ketika kita diajak di akhirat nanti. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang benar, itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika ini salah, itu datangnya dari saya sendiri. Semoga apa yang kita dengar tadi bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk keluarga kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Mudarris, pencinta Al-Quran dan Sunnah.